13 dipekerjakan. Di sisi lain, perselisihan pun terjadi di rumah Santi. Ayah, bantu aku telepon dan menanyai keadaan temanku. Santi memohon pada ayahnya untuk menanyai keadaan Dirga dengan koneksinya. Tidak bisa. Begitu mengetahui orang yang ditangkap itu adalah Dirga, ayah Santi menolak untuk membantu dan menyuruh putrinya untuk menjauhi Dirga. Santi pernah meminta tolong pada ayahnya untuk menyelidiki kasus kecelakaan itu. Oleh karena itu, ayah Santi masih memiliki kesan yang tidak baik terhadap Dirga. Dia itu orang tak berguna yang pernah masuk penjara. Untuk apa kamu berhubungan dengannya? Dia memang pantas ditangkap. Benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Baru keluar dari penjara saja sudah memukul orang. Apalagi yang dia pukul adalah putra Tuan Arman. Berani sekali dia. Dia pasti mengira dirinya masih tuan muda keluarga Danuarta. Ibu Santi yang berada di samping juga turut membujuknya. Santi, bukannya ibu mau mengaturmu. Malam ini, bukannya kamu pergi berkencan buta, tapi kamu malah membantu temanmu memukul putra Tuan Arman. Apa ini masuk akal? Ayahmu adalah anak buah Tuan Arman. Kalau permasalahannya begini, seterusnya bagaimana ayahmu harus berhadapan dengan Tuan Arman? Bukannya ini jadi permusuhan keluarga? Ayahmu akan jadi sasarannya. Ayah Santi hanyalah seorang juru tulis kecil yang memublikasikan berita. Sedangkan Tuan Arman adalah pejabat sesungguhnya. Bahkan pejabat kecil pun memiliki kekuasaan yang kuat. Aku tidak masalah jadi sasaran. Ayah Santi kembali menghela napas berat. Hanya saja, karena kamu telah membuat keributan begini, sepertinya kamu sulit mendapatkan pekerjaan lagi. Putra Tuan Arman adalah manajer Departemen Personalia Grup Simbolo. Awalnya aku ingin menggunakan kencan buta ini untuk membiarkan kalian berdua saling mengenal. Walaupun nantinya tidak pacaran, setidaknya sudah mempunyai koneksi ini. Jadi bisa bekerja di perusahaan besar seperti Grup Simbolo. Sekarang kamu sudah menyinggung perasaannya. Jangankan kerja di Grup Simbolo, satu telepon darinya saja bisa membuatmu tidak diterima oleh semua perusahaan besar di kota Segara. Saat mengungkit soal pekerjaan, Santi pun langsung menyangkalnya. Soal pekerjaan, Dirga sudah mengaturnya untukku. Kebetulan dia mengenal Nona Kanaya dari keluarga Simbolo. Bahkan Nona Kanaya sendiri yang bilang padaku untuk melapor ke perusahaan besok. Hanya saja, setelah itu Dirga menyinggung perasaan keluarga Simbolo. Jadi dia tidak tahu apakah janji ini akan tetap dipenuhi atau tidak. Oleh karena itu, saat Santi mengatakannya, suaranya makin keras dan terlihat sedikit tidak percaya diri. Namun, di mata kedua orang tuanya, apa yang dia katakan itu bohong. Kalau mau membelanya, carilah alasan yang lebih baik. Dia saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri, lalu mau mengaturkan pekerjaan untukmu? Cibir ayah Santi. Benar sekali. Dia bahkan mengenal Nona Kanaya. Kenapa kamu tidak sekalian bilang kalau dia mengenal Tuan Sadam? Lalu, dia mengucapkan satu kalimat untukmu menggantikan Tuan Abram menjadi manajer Departemen Personalia. Ibu Santi berkata sembari menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Begitu mendengar ucapan ini, Santi membatin, dia benar-benar mengenal Tuan Sadam. Bahkan malam ini beliau menghampiri Dirga untuk bersulang. Hanya saja, jika dia mengatakan hal ini, mereka pun tidak akan mempercayainya. Santi pun langsung mengubah topik dan lanjut memohon pada ayahnya. Ayah, tolong telepon dan tanyakan. Mungkin saja dia sedang disiksa sekarang. Tolong ayah memohon belas kasihan pada mereka. Jangan harap. Ayah Santi berkata dengan nada menghina. Sejak awal harusnya kamu memutuskan hubungan dengan orang seperti ini. Mana mungkin aku memohon belas kasihan untuknya? Kalau kamu tidak menelepon, aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Santi berkata dengan marah. Kamu berani? Ayah Santi berkata dengan marah. Kalau kamu berani keluar dari pintu ini, aku akan mematahkan kakimu. Saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu Santi membuka pintu dan ternyata itu adalah pengiriman ekspres. Aneh, sudah larut malam. Siapa yang mengirim paket? Begitu membuka paket kiriman itu, mereka bertiga terkejut. Karena itu adalah pemberitahuan masuk kerja dan juga mengirimkan baju. Ayah Santi langsung terkejut begitu membuka dan membaca pemberitahuan masuk kerja itu. Pemberitahuan masuk kerja dari Grup Simbolo? Posisinya adalah manajer Departemen Personalia. Bagaimana mungkin? Ibu Santi juga tidak percaya. Bukankah itu posisi Tuan Abram? Apa ini hanya tipuan? Ayah Santi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu dicap dengan segel resmi Grup Simbolo, jadi mana mungkin ada yang palsu? Siapa yang berani memalsukan cap resmi sesuka hati? Itu namanya tindakan kriminal. Setelah itu, suami istri ini menatap putrinya. Mereka memang masih agak tidak percaya, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Santi, kamu benar-benar dipekerjakan oleh Grup Simbolo? Santi menatap pemberitahuan masuk kerja itu dengan tersenyum. Sudah kubilang,
berkat Dirga aku dipekerjakan oleh grup Simbolo, tapi ayah dan ibu malah tidak percaya. Saat ini, tidak ada yang bisa dikatakan oleh mereka berdua ini. Kalau benar-benar Dirga yang membantu, ayah Santi berkata, aku akan menelepon dan menanyai keadaannya sekarang. Kemudian, ayah Santi menelepon dan mengetahui bahwa Dirga sudah dibebaskan dan dibawa pergi. Dengan begini Santi baru merasa lega. Aneh. Santi ingin menelpon Dirga untuk berterima kasih. Kenapa aku tidak bisa menghubungi Dirga? Di kaki Gunung Maweida, Mila yang gagal menangkap Dirga pun kembali ke villa ini untuk melihat ayah angkatnya. Hah? Itu, kan? Mila tidak sengaja melihat sosok yang tidak asing di villa yang berada di lereng gunung itu. Sosok itu jalan menghampiri villa ini. Dirga? Kenapa dia? Bagaimana dia bisa berada di villa Muida? Mila memperhatikannya, kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Sekarang pikiranku penuh dengan ide untuk menangkapnya, makanya melihat semua orang jati seperti dia. Aku pasti sudah berpikir berlebihan. Kemudian, Mila berjalan memasuki sebuah villa yang berada di bawah kaki gunung. Ayah! Mila melihat ayah angkatnya yang sedang berlatih tinju di halaman belakang. Sudah larut malam, ayah masih latihan tinju. Melihat seorang lelaki tua berjanggut yang sudah berusia 60 tahunan sedang latihan tinju. Seolah-olah tubuhnya masih seperti usia 30 tahun. Orang ini adalah salah satu dewa perang Mandala di Batara, Provinsi Sambina. Usiaku sudah tua, pergerakan kaki dan tanganku juga sudah tidak cepat lagi. Kalau aku tidak berusaha, aku akan dilampaui oleh para junior seperti kalian. Orang itu berkata sambil tersenyum. Kecelakaan mobil tahun itu membuat Mila menjadi anak yatim piatu. Makanya dia diangkat sebagai putri oleh orang tua ini dan mengajarinya seluruh keterampilan, sehingga benar-benar mengubah hidupnya. Kenapa kamu datang mencariku selarut ini? Begitu mereka berjalan ke ruang tamu dan duduk, orang tua ini pun langsung bertanya tanpa basa-basi. Ayah, coba ayah lihat ini. Mila mengeluarkan sebuah barang. Barang itu adalah berlian merah muda seukuran biji anggur. Apa kamu menonton berita hari ini? Ada sebuah mobil yang jatuh dari tebing. Kebetulan aku lewat sana dan menemukan ini di mobilnya. Saat kecelakaan mobil yang membunuh ibuku juga ada benda ini. Bab 14, aku pendukungmu. Tanu memegang berlian merah itu dan memperhatikannya dengan saksama, tetapi tidak menemukan sesuatu hal yang aneh. Apa maksudmu? Kemudian, Mila lanjut berkata, berlian merah muda semacam ini sangat langka dan tidak umum di pasaran. Apalagi aku sudah membawa berlian ini ke seorang ahli khusus untuk menilainya, lalu mengetahui bahwa berlian merah muda ini dan berlian merah muda sebelumnya adalah sepasang. Tanu segera mengerti apa yang dia maksud dan berkata, apa kamu curiga bahwa ketujuh orang korban yang tewas itu terkait dengan kecelakaan mobil? Aku tidak tahu. Mila menggelengkan kepalanya. Tapi aku sudah mengirim seseorang untuk terus menyelidiki. Jadi mungkin saja aku bisa menggali sesuatu dari penyelidikan itu. Insiden itu sudah berlalu begitu lama. Orang tua itu menghela napas sedikit. Dia mengira bahwa Mila sudah mulai melupakan insiden yang terjadi waktu itu, tetapi tak disangka ternyata dia masih menyimpan dendam. Seharusnya orang itu sudah dibebaskan, kan? Orang yang dimaksud itu adalah Dirga. Ekspresi wajah Mila menjadi dingin, kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, aku mengikuti ajaran ayah. Bahkan aku menahan diri untuk tidak menembak bajingan ini. Tapi, aku pasti akan menangkapnya kembali. Pasti. Jika bukan karena perhatian Tanu yang membimbing, melatih, serta menghilangkan kebencian di hatinya dan membawanya ke jalan yang benar, dia pasti akan menembak Dirga begitu bertemu dengannya hari ini. Ada beberapa hal yang harus kamu lepaskan. Nasihat Tanu padanya. Kamu punya kehidupanmu sendiri, kenapa harus repot-repot terjerat dengan anak itu lagi? Karena aku mau membalas dendam atas kematian ibuku. Mila menggertakkan giginya dan berkata, kalau dia masih punya kaki tangan saat itu, aku juga pasti akan menangkap mereka semua. Tanu melihat bahwa nasihatnya tidak efektif, jadi dia pun tidak banyak bicara lagi. Tanu sudah mengenalnya lama, dia pun tahu bahwa ibu anak ini adalah kelemahan dan rahasia yang tidak boleh diketahui semua orang, makanya dia begitu marah. Dengan bebasnya pelaku insiden itu dari penjara, hanya bisa berharap bahwa orang-orang ini tidak menyebabkan kekacauan lagi. Omong-omong, ayah. Mila mengambil kembali berlian merah muda itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika aku datang ke sini barusan, aku melihat seseorang di dekat villa di lereng gunung. Apa ada orang yang tinggal di villa itu? Saat Mila menyebutkan villa Muida, Tanu berdiri di samping jendela sembari menatap kejauhan, kemudian dia menghela napas berat. Ada orang yang sangat malang tinggal di sana. Saat ini, di dalam villa Muida di atas awan. Di dalam sangat gelap,
bahkan entah sudah berapa lama lampu itu rusak. Perabotan di villa sangat berantakan, seperti baru saja dirampok. Tempat ini pernah bersinar, tetapi juga tidak bisa menyembunyikan kemunduran yang terjadi saat ini. Dirga berjalan masuk ke dalam villa dan melihat seorang wanita yang seperti hantu di dalam. Wanita ini tinggi dan kurus, dia mengenakan piyama putih dan berjalan pelan seperti kucing. Wajahnya pucat pasi, ditambah lagi dengan suasana yang suram dan sunyi di sekitar. Sehingga membuatnya tampak seperti hantu saat pertama kali melihat. "Kamu Sri, kan?" Dirga langsung duduk di atas sofa yang penuh dengan debu. "Kakakmu memintaku untuk mencarimu." "Kakakku?" Begitu Dirga menyebutkan kakaknya, tatapan Sri yang tadinya tak ada harapan hidup, tiba-tiba berbinar. "Siapa kamu? Kenapa kakakku bisa mengutusmu ke sini?" "Namaku Dirga." Dirga langsung berkata terus terang. "Aku adalah teman satu sel penjara kakakmu." Sri yang tadinya ingin duduk, tiba-tiba menyadari bahwa hanya ada satu sofa yang tersisa di aula. Jadi dia langsung duduk di lantai. "Bagaimana kamu bisa keluar?" Sri bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bukannya tidak ada orang yang bisa keluar dari tempat di mana kakakku masuk penjara? Hukumanku 5 tahun. Kata Dirga. "Makanya aku bisa keluar. Tapi kakakmu, mereka akan sulit keluar dari sana kalau tidak kabur." Sri menghela napas pelan. Tadinya dia kira hidupnya ada harapan, tetapi ternyata hasilnya tetap sama. Kakak Sri, Harry adalah orang berbakat di bidang bisnis. Dia bahkan pernah menempati posisi orang terkaya di dunia. Harry membuat kekayaannya pada usia 30, mencapai puncak hidupnya pada usia 40 dan kemudian runtuh. Hidupnya seperti kereta luncur. Sampai dia masuk penjara, perlahan dia benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Di penjara, hubungan Dirga dan Harry adalah guru dan teman, karena umur Harry yang tidak terlalu tua, dia baru berusia sekitar 40 tahunan. Satu-satunya hal yang membuat Harry khawatir adalah adik perempuan tirinya yang lebih muda 20 tahun darinya. Selain berharap Dirga dapat membantunya menjaga adik perempuannya dengan baik, Harry juga meminta Dirga untuk memulai kembali kerajaan bisnisnya dan membawanya ke puncak lagi. "Aku akan membantu kalian bangkit kembali," ucap Dirga. "Ini juga keinginan kakakmu." Namun, tanggapan Sri biasa-biasa saja. "Tidak ada gunanya," Sri berkata dengan tenang. "Walaupun dibangun 100 kali pun tidak ada gunanya. Apa kamu tahu alasan kenapa kakakku bisa gagal? Kenapa?" Sebenarnya dia sudah mendengar alasan itu berkali-kali dari Harry. "Karena kakakku tidak memiliki pendukung," Sri berkata. "Kakakku benar-benar memulai dari awal. Tidak peduli seberapa cemerlang dan indah semua hal yang dia buat hanyalah angan-angan belaka. Jadi kamu mengkhawatirkan ini?" Dirga berkata dengan tersenyum, ini hanya salah satu alasan di antara banyaknya alasan kegagalannya. "Jangan khawatir, kalian punya sekarang. Di mana pendukungnya?" Sri akhirnya bersemangat. "Di sini," Dirga menjawab dengan yakin. "Mulai sekarang, aku akan menjadi pendukungmu." Mendengar hal ini, Sri pun kecewa hingga tidak bisa berkata-kata. Dia mengira bahwa kakaknya akan mengirim sebuah kekuatan yang besar, tetapi ternyata malah seorang pembual. Dirga yang melihat Sri tidak mempercayainya pun tidak banyak bicara lagi, karena nantinya dia akan mengerti sendiri. "Apa kamu selalu tinggal di sini?" Dirga berdiri dan memeriksa sekitar. Dia menemukan bahwa lampunya sudah rusak. "Bagaimana tempat ini menjadi seperti ini? Bukankah kakakmu bilang bahwa semua yang ada di villa ini dilindungi? Dia kira kamu seharusnya baik-baik saja di sini." Namun tak disangka, Sri hidup dengan menyedihkan di sini. "Sebentar lagi kamu akan tahu," ucap Sri yang juga malas menjelaskannya. Dia berada di sini untuk menyaksikan bangunan ini runtuh. Seolah-olah dia telah melihat seisi dunia, sehingga dia tidak peduli sama sekali dengan semua yang ada di sekitarnya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Ada yang datang. Dirga melirik keluar. Melihat ada belasan orang yang berkumpul di luar. Dipimpin oleh seorang pria parubaya yang memerintah bawahan di sisinya. "Kamu pergi ke lantai 2. Kamu pergi ke lantai 3 dan kamu pergi ke ruang bawah tanah. Siapapun yang menemukan benda berharga akan mendapatkan hadiah." Seusai pria parubaya itu masuk dengan sesuka hari, dia pun menyadari keberadaan Dirga. Dia berkata dengan terkejut, Aku datang terlambat. Ternyata hari ini sudah ada yang lebih dulu dariku." "Sobat, apa kamu sudah menemukan harta karun?"